Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mensimulasikan aplikasi yang bernama Sistem Informasi Manajemen Sekolah Dasar Islam Teladan Pulau Gadung. Oke, kita langsung saja praktekkan. Kita akan running untuk aplikasinya. Oke, di sini sudah muncul untuk tampilan loginnya ya. Bisa kita lihat di sini kita bisa langsung memasukkan untuk username dan juga password. Atau jika kita belum memiliki akun, kita bisa klik untuk register di sini. Coba kita klik, kita lihat. Oke, untuk tampilan form register seperti ini, di sini bisa kita lihat ada ID, lalu ID ini sudah otomatis, lalu kita bisa masukkan username, email. Untuk level di sini ada tiga yaitu admin, guru, dan keuangan. Oke, lalu ada password dan juga masukkan password. Di sini karena kita sudah punya akun, di sini kita akan login sebagai admin saja. Oke, kita masukkan, klik login, ya maka akan muncul login berhasil. Baik, ini adalah tampilan utama dari aplikasi SIM SDITP atau Sistem Aplikasi Manajemen Sekolah Dasar Islam Teladan Pulau Gadung. Di sini ada untuk tampilan dashboard atau home-nya seperti ini, menampilkan jumlah siswa, jumlah pegawai, jumlah kelas, dan juga jumlah mapel. Lalu di sini ada keterangan tentang sekolahnya, lalu ada jumlah siswa per kelas di sini, dan juga untuk data peserta didik untuk semua kelas. Nah, di sini untuk aplikasi SIM SDITP ini, di sini ada 5 menu, yaitu ada untuk home, master, transaksi, report, dan juga logout. Untuk pertama, untuk menu home kita sudah melihatnya, lalu yang kedua ada menu master, kita pindah. Lalu di dalam menu master ini ada sub menu lagi, yaitu ada siswa, pegawai, kelas, dan juga mata pelajaran. Baik, kita akan masuk ke sub menu pertama dari master, yaitu siswa. Jika kita klik, maka kita akan pindah ke tampilan form data siswa. Di sini sudah menampilkannya di tabel siswa ini untuk data-data siswa baik itu dari kelas 1 sampai kelas 6. Di sini baru ada sampai kelas 4. Oke, untuk di form data siswa ini ada beberapa button, yaitu ada button tambah. Di sini gunanya untuk menambahkan siswa baru. Lalu ada penerima bantuan, ada import data Excel, lalu button kelulusan. Dan juga ada fitur pencarian untuk pencarian salah satu data siswa. Baik, itu yang pertama untuk tambah di sini untuk menambahkan siswa baru secara manual. Jika kita klik, maka kita akan dipindahkan ke form data tambah siswa. Di sini ada penginputan data-data, di sini bisa kita inputkan untuk NPD, bisa kita tambahkan NISN-nya, lalu nama siswanya. Jadi, contoh kelas 1, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir, untuk tanggal lahir, kita contoh tanggal 3 Februari. Klik simpan, maka data berhasil disimpan. Klik OK. Jika kita lakukan pencarian, oh ini udah ada. Atau jika kita pencarian bisa, maka akan muncul data siswa yang baru kita tambahkan tadi. Lalu jika kita mengklik salah satu data siswa ini, maka akan muncul button lain, yaitu ada button edit, hapus, dan juga batal. Jadi jika kita ingin mengeksekusi salah satu data siswa, jika kita ingin mengedit, hapus, atau batal, kita klik salah satu data itu, maka button ini akan muncul. Jika kita klik edit, untuk NISM misalkan kita biarkan saja, Fikri kita tambahin nama, yang lainnya biarkan, mungkin klik simpan. Maka untuk Fikri ini bisa berubah. Ya, lalu jika kita klik hapus, sama, ya kita klik yes, maka data akan berhasil dihapus. Kita cari lagi, maka kosong, karena sudah dihapus. Lalu selanjutnya ada penerima bantuan.
Penerima bantuan ini sebenarnya eh, fitur tambahan dari sekolah karena ada siswa yang tidak bisa membayar secara full untuk pembayaran, jadi sekolah menawarkan bantuan berupa pemotongan biaya SPP. Jadi status penerima bantuan ini kita pisahkan kategorikan siswa berdasarkan NISN. Jika siswa ini sudah ditambahkan, maka untuk biaya SPP dipotong 100.000. Sekarang kita aplikasi contoh untuk siswa Aditya, copy datanya, kita masukkan NISN, kita copy NISN, maka nama siswa ini akan muncul. Lalu jika kita klik simpan, kita klik yes, Mahendra, ya, maka data berhasil ditambah. Maka akan muncul di daftar siswa penerima bantuan ini. Maka otomatis di form SPP nanti pembayaran SPP dia akan berkurang senilai 100.000. Seperti itu. Lalu untuk import Excel ini untuk menambahkan data siswa ini secara otomatis langsung tanpa input manual satu-satu. Kita kasih contoh menginputkan siswa kelas 5. Import, pilih kelas 5, loading, kita tunggu proses input selesai. Oke, data berhasil diupload, kita ke bawah, maka akan muncul semua data kelas 5 yang tadi baru kita upload. Seperti itu. Lalu untuk kelulusan ini, jika kita pilih kelas 6, belum diupload ya, jika kita pilih kelas 5, jika kita naikkan kelas, maka siswa-siswa ini akan pindah menjadi kelas 6. Misal kita kasih contoh, kelas, iya, meneruskan siswa kelas 5, siswa kelas 5 telah dipindahkan ke kelas 6. Klik OK, maka akan menghilang. Jika kita klik kelas 6, maka siswa kelas 5 tadi sudah berubah jadi kelas 6. Seperti itu untuk seterusnya dan yang lain ke bawah. Baik, untuk menu siswa sudah, kita akan pindah ke menu pegawai. Sama di sini untuk menampilkan seluruh pegawai yang ada di sekolah Islam dan Pulau Gadung ini. Lalu di sini hanya ada button tambah, kita klik. Di sini akan menampilkan ID pegawai yang baru. Kita masukkan nama, kita kasih contoh. Kelamin laki-laki, untuk jabatannya di sekolah ini itu apa? Misalkan dia guru bahasa Inggris, misalkan dia honor, ini untuk ini kita kosongkan, kita simpan, maka untuk kasih ini berhasil ditambah. Sama jika kita ingin mengeksekusi salah satu data, kita klik, maka akan button ini akan muncul. Baik kita edit, hapus, dan juga batang. Lalu fitur pencarian juga. Lalu untuk kelas, di sini menampilkan data kelas. Di sini di mana ada button tambah, filter kelas. Kita akan menampilkan kelas mana yang ditampilkan. Lalu ada wali kelas dan juga murid kelasnya. Oke, di sini karena belum ada kita kasih tambah. Kita klik tambah, kita pilih guru kelas. Di sini menampilkan seluruh data pegawai yang berstatus guru kelas. Kita pilih embarka. Misalkan kita pilih kelas, dia memegang kelas 1. Jika kita klik simpan, akan berhasil. Lalu di sini jika kita pilih kelas, maka akan muncul kelas tadi yang sudah kita tambah. Maka akan menampilkan bahwa wali kelas ini yang embarka memegang murid kelas 1, di mana ini merupakan data-data dari kelas 1 semuanya, siswa-siswanya. Seperti ini. Lalu juga ada fitur pencarian juga sama. Lalu jika kita pindah ke mata pelajaran, di sini kosong, hanya ada menu tabel mata pelajaran, juga button tambah mata pelajaran, dan juga fitur pencarian. Kita klik tambah. Ini untuk ID kode mapel pertama yang baru, kita pilih mapel apa yang ingin ditambahkan, misalkan Indonesia, kategorinya wajib, kita klik simpan, maka akan muncul di tabel mata pelajaran ini. Begitu pula seterusnya. Pilih agama Islam, dia wajib, maka akan tampil di tabel mata pelajaran ini. Baik, untuk menu master seperti itu, lalu kita pindah ke menu transaksi. Di sini ada sub menunya lagi, yaitu ada SPP, absensi, dan juga data nilai. Kita pilih menu pertama yaitu SPP. Ketika kita klik untuk proses loading, maka akan menampilkan form data SPP. Di sini ada combo box, yaitu pilih kelas. Kita bisa memfilter untuk menampilkan data dari kelas mana aja, dan juga riwayat transaksi. Di sini juga ada tabel
daftar siswa dari semua kelas yang belum membayar iuran SPP. Jika kita ingin pilih kelas satu, maka di sini hanya akan menampilkan data kelas satu dan yang seterusnya. Jika kita pilih kelas, akan menampilkan seluruh data siswa dari kelas satu sampai kelas 6. Jika lalu bagaimana untuk proses pembayaran? Seperti biasa kita klik salah satu siswa untuk mulai eksekusi, maka akan muncul button tambah dan juga button. Jika kita klik tambah, kita akan dipindahkan ke form pembayaran, di mana di sini ada data-data dari siswa yang kita pilih, NIPD, NISN, dan juga namanya, juga kelas. Lalu data biaya rincian tagihan. Untuk komponennya ada SPP dan juga kegiatan bulanan. Di sini periodenya sudah 2 bulan, yaitu Januari dan Februari. Untuk kehabisan untuk tunggakannya SPP 150 dan juga kegiatan 150.000. Nah, kita kasih contoh isi tunggakan Januari kita lunaskan. Ini isi tunggakan jika kita klik maka akan otomatis mengisi jumlah tunggakan yang harus dibayar. Bisa juga diisi manual. Baik, kita pilih tanggal bayarnya itu tanggal sekarang, bulan Februari, kita klik simpan. Akan muncul data berhasil disimpan dengan status nunggak karena masih ada pembayaran di periode bulan Februari. Oke, tunggu loading. Maka dia akan kembali ke tampilan menu awal SPP menampilkan seluruh data siswa. Baik, lalu kita lihat Aditya ini yang tadi kita klik siswa di penerima bantuan Aditya ya. Maka untuk SPP di sini Aditya otomatis terpotong untuk SPP-nya. Kita klik, jika kita lihat di sini untuk komponennya dia tunggakannya 50.000. Karena dia masuk dalam kategori penerima bantuan, maka otomatis SPP dikurang 100.000. Seperti itu. Lalu jika kita ingin melihat riwayat transaksi yang sudah melakukan pembayaran, kita lihat di sini button riwayat transaksi. Maka akan muncul siswa yang sudah melakukan pembayaran tadi. Ini untuk Abiza di periode Januari senilai 150.000, SPP dan juga kegiatan bulanan sudah lunas. Jika kita kembali, maka akan kembali ke menu SPP tadi. Baik, lalu selanjutnya menu absensi. Jika kita klik, maka akan tampil form absen seperti ini. Biasa untuk ada button simpan, edit, dan juga pilih kelas. Jika kita ingin melakukan absen, kita harus memilih kelas terlebih dahulu. Di sini kita kasih contoh kelas 1 yang ingin kita absen. Maka akan tampil seperti ini. Di sini bisa kita edit untuk transaksinya, untuk pengabsenan, misalkan ini hadir untuk semuanya. Misalkan ada yang izin, kita klik di sini, pilih alpha atau izin, setelah kita klik izin, terangannya sakit, kita kasih. Sudah, misalkan contoh kita klik simpan, maka absen berhasil ditambahkan. Jika dia ingin absen lagi hari ini, maka tidak bisa, maka hanya bisa dipakai untuk 1 hari saja. Maka untuk absen di hari berikutnya baru bisa. Lalu bagi jika kita ingin mengedit absennya, bisa kita klik edit. Tampilannya seperti ini, lalu kita klik pilih kelas yang ingin diedit, tadi kelas 1. Akan muncul seperti ini. Tadi yang sudah kita absen ini, misalkan yang izin ini ternyata bukan izin, misalkan alpha, terangannya bolos. Kita klik simpan, maka data berhasil diperbarui. Jika kita kembali lalu kita lihat lagi, maka akan sudah berubah seperti ini. Oke, lalu jadi jika kita misalkan ingin menambah absen lagi untuk kelas lain, kita contohkan kelas 2. Oke, di sini sudah tampil data kelas 2, kita isi presensinya. Dia misalkan izin, sakit, yang kedua ini alpha, dia bolos. Lalu kita klik simpan, maka data berhasil disimpan. Jadi untuk data yang tidak bisa dipresensi 2 kali itu untuk kelas yang sama. Jadi misalkan kita untuk ingin melakukan presensi untuk kelas yang lain itu bisa. Jadi misalkan kita absensi lagi untuk data kelas 2, kita klik simpan, maka dia tidak bisa untuk kelas ini. Tapi untuk kelas lain dia bisa. Jadi seperti itu. Baik, lanjutnya untuk menu nilai di sini data
Untuk form menu data nilai siswa seperti ini, jika kita ingin melakukan eksekusi penambahan nilai, kita pilih kelas dulu. Sesuai dengan kelas yang sudah kita tambah, maka akan tampil wali kelasnya dan juga muridnya. Lalu, bagaimana cara input nilainya? Kita pilih salah satu siswa, maka akan muncul button input nilai dan juga button. Jika kita klik input nilai, kita akan dipindahkan ke daftar nilai dari siswa yang kita klik tadi. Karena ini kosong, bisa kita klik tambah lagi, maka akan tampil form input nilai siswa seperti ini. Contoh kita masukkan untuk pilih semester ganjil, tahun ajaran 2025, tapi sikapnya itu A, misalkan kompetensi A, tampilan dia A, pilih mata pelajaran yang sudah tadi kita tambah ya. Ada contoh bahasa Indonesia, nilai dia 80, TS 80, UAS 80, catatan kita kosongkan, lalu kita klik tambah, maka data berhasil disimpan. Maka akan ditampilkan di daftar nilai setiap mata pelajaran yang sudah ditambah di daftar data nilai siswa yang kita klik tadi. Seperti ini. Jika kita masukkan mata pelajaran IPA, maka dia akan ditambahkan di sini. Seperti itu, jika kita kembali, maka akan kembali ke form data nilai siswa ini. Seperti itu. Jika ingin menambahkan lagi untuk yang lain, bisa kita klik, pilih, karena data Aditya tidak ada. Yang tadi bisa, oh, ada, kita tambah lagi. Setelah kita pilih dia ganjil, tetap 2025 sama. Dia A, A, A. Kalau kita pilih mapilnya sekarang agama 90, kan 90, nilai puasa 90, catatan yang kosong, klik simpan. Maka akan bertambah di daftar nilai ini. Seperti itu. Kita akan lanjutkan ke menu yang keempat, yaitu report. Oke, di sini report ada submenu lagi, yaitu cetak data SPP, cetak data siswa, cetak pegawai, cetak absensi, dan juga cetak nilai. Jadi totalnya ada 5 submenu. Baik, kita ke submenu yang pertama, yaitu cetak data SPP. Baik, untuk tampilannya seperti ini. Untuk cetak data SPP, di sini kita disediakan dua pilihan, yaitu kita bisa cetak per kelas dan juga per status. Baik, untuk pertama kita cetak per kelas. Di sini kita bisa menampilkan per kelas, kita bisa pilih kelas mana kelas yang mau kita cetak, yang sudah melakukan pembayaran SPP. Kita bisa juga setting untuk bulannya dan juga tahunnya. Di sini kita kasih contoh untuk kelas 1. Di sini untuk di tabel siswa, di sini akan menampilkan siswa yang sudah melakukan pembayaran SPP. Baik itu di bulannya untuk periode Januari atau Februari. Di sini statusnya untuk siswa ini sudah lunas ya. Coba kita cetak. Baik, maka tampilan reportnya seperti ini untuk laporan SPP. Kita bisa lihat di sini namanya. Di sini karena komponennya berbeda, ada SPP dan bulanan dan juga periodenya Januari dan juga Februari. Jika kita scroll ke bawah seperti ini. Baik, seperti itu tampilannya untuk SPP. Kita ke menu yang kedua, yaitu bisa per status, pilih. Maka akan berubah lagi untuk settingannya. Di sini kita bisa pilih untuk per kelas dan juga kita bisa mengatur bulannya. Dan juga kita bisa mencetak mau yang lunas saja atau yang ada tunggakannya juga. Misal kita pilih kelas 1, kita pilih cetak lunas, maka akan menampilkan siswa yang statusnya lunas saja, tidak bercampur dengan yang nunggak. Baik, seperti ini untuk tampilannya. Bagaimana jika yang nunggak? Coba kita chat. Maka akan tampil seperti ini. Untuk siswa Abizar ini sudah lunas ya. Lalu sisa tagihannya 0. Dia bukan penerima bantuan dan statusnya lunas. Dan juga untuk siswa lainnya, yaitu masih ada sisa tagihan, maka otomatis dia masih nunggak statusnya. Scroll ke bawah. Seperti ini. Untuk cetak SPP nunggak. Yang nunggaknya ya. Seperti itu. Baik. Lalu kita ke sumber yang kedua, itu cetak data siswa. Tampilannya seperti ini. Hanya ada dua pengaturan. Ini kita bisa memilih per kelas mana saja yang ingin kita cetak. Sekarang kita pilih kelas 1.
Maka di data tabel siswa ini akan menampilkan siswa sesuai dengan kelas yang kita pilih. Jika kita klik cetak, maka seperti ini untuk report laporan siswanya. Baik, kita scroll ke bawah. Seperti ini. Seperti itu untuk tampilan report laporan dari data siswa. Lalu kita ke yang ketiga yaitu cetak data pegawai. Jika kita klik, maka tampilannya seperti ini. Di sini untuk tabel pegawai menampilkan seluruh data pegawai. Tidak ada pemfilteran apa-apa. Jika kita klik cetak, maka akan seperti ini tampilannya. Kita scroll ke bawah. Seperti ini. Baik. Baik seperti itu untuk tampilan report laporan pegawai. Lalu kita ke yang keempat yaitu absensi. Baik, untuk absensi tampilannya seperti ini ya. Di sini kita bisa melakukan cetak per hari atau per bulan untuk absensi. Kita pilih per hari dulu, maka kita akan disediakan penyetingan. Kita mau pilih tanggal berapa yang ingin kita cetak ya. Lalu kelas mana yang ingin kita cetak juga. Misalkan kelas 1. Baik, di sini sudah menampilkan ya di tabel absen. Untuk siswa kelas 1 yang sudah di absen, lihat presensinya. Misalkan kita klik cetak, maka kan tampilan laporan absensinya seperti ini ya. Dia akan menampilkan presensi, kelas keterangannya, dan juga tanggal di presensinya. Jika kita scroll ke bawah, seperti ini. Baik, seperti itu untuk tampilan laporan absensi. Lalu jika kita pilih menu yang kedua itu per bulan, maka kita akan tampilkan pengaturan yang berbeda. Di sini kita bisa mengatur bulannya dan juga tahun dan juga kelas mana yang ingin kita pilih. Untuk bulan itu bulan Februari ya. Sekarang kita pilih kelasnya kelas 1. Baik, lalu kita klik cetak. Maka tampilannya seperti ini untuk laporan absensi yang per bulan tadi. Sedikit berbeda ya. Di sini dia untuk per bulan langsung menjumlahkan total hadir, izin, dan juga alfa masing-masing siswa di kelas sesuai kelas yang dipilih. Di sini kelas 1 ya kita contohkan, Februari. Di sini untuk hadir jumlah 1 karena kita baru melakukan absensi 1 kali dalam bulan Februari ini ya. Kita scroll ke bawah, maka tampilannya seperti ini. Baik, seperti itu untuk laporan absensi per bulan ya. Lalu kita ke submenu yang terakhir yaitu cetak nilai, data nilai. Maka tampilannya akan seperti ini ya. Di sini kita sebelum mencetak, kita pilih kelas, semester, dan juga tahun ajaran. Jika kita pilih kelas, misalkan kelas 1 yang ada pilihannya, semesternya ganjil, tahun ajaran 2025. Maka untuk di tabel siswa ini akan muncul eh, siswa yang nilainya sudah diinput di tabel transaksi tadi ya. Di sini di data nilai untuk inputan nilai. Oke, di sini jika kita lihat baru satu yang muncul karena baru satu yang sudah diinput nilainya. Lalu bagaimana jika kita ingin mencetak nilainya? Maka kita pilih salah satu data atau nama siswa yang ingin kita cetak nilainya. Jika kita klik saat ini, maka akan tampil button cetak dan juga tampil batal. Kalau batal berarti kita tidak jadi untuk mencetak ya. Dan jika ingin kita cetak, kita klik cetak, maka tampilan report nilainya seperti ini. Di sini menampilkan nama siswa, NISN, kelas, semester, dan juga tabel untuk nilai mata pelajaran yaitu ada nilai tugas, UTS, nilai UAS, dan juga indeksnya jadinya berapa. Jadinya apa ya. Jika kita scroll ke bawah, maka di sini akan ditampilkan komponen yaitu kepribadian dan juga ketidakhadiran. Kepribadian berupa sikap, keterampilan, kompetensi. Lalu ketidakhadiran ini ada sakit, izin, dan apa berapa harinya dijumlahkan ya untuk sampai total dia dalam sebulan atau 1 tahun ajaran ini atau dalam semester ya, di dalam 1 semester ya. Jadi seperti ini untuk tampilannya, untuk tampilan report nilai. Jadi seperti itu ya untuk submenu yang terakhir dari report yaitu cetak nilai. Untuk menu report sudah, kita selanjutnya terakhir yaitu menu logout. Untuk keluar ya, jika kita klik menu logout akan muncul notif apakah Anda ingin logout. Jika kita klik yes, maka akan tampil
ke menu form login seperti awal tadi. Seperti itu untuk akun admin. Tadi kita lihat level ada 3 yaitu admin, guru, dan juga keuangan. Jika kita login sebagai guru, berhasil, maka guru ini hanya punya akses ke menu transaksi, mana hanya bisa melakukan absensi siswa, dan juga input nilai siswa. Seperti ini. Hanya seperti itu akses yang bisa diterima oleh guru yang ingin melakukan login ke aplikasi ini. Hanya bisa melakukan absensi dan juga penginputan nilai. Seperti itu. Oke, kita logout, lalu kita coba untuk yang ketiga itu user ketiga itu keuangan. Kita klik login, berhasil. Oke, untuk bagian keuangan ini punya akses ke dua menu, yaitu transaksi dan juga report. Jadi untuk bagian keuangan ini, di bagian transaksi dia memiliki akses untuk menginputkan pembayaran SPP siswa. Seperti ini, seperti tadi yang sudah kita jelaskan. Lalu kedua itu mencetak data SPP yang sedang melakukan pembayaran ini. Jadi jika kita pilih kelas, maka akan tampil dan dia bisa mencetak laporan pembayaran SPP. Hak seperti itu untuk hak akses di bagian keuangan. Jadi seperti itu untuk ketiga level, untuk admin bisa semua, guru hanya bisa absensi dan juga input nilai, lalu untuk bagian keuangan bisa menginputkan pembayaran SPP dan juga mencetak laporan SPP. Seperti itu. Baik, kurang lebih seperti itu untuk simulasi dari aplikasi kita yaitu SIM SDITP atau Sistem Informasi Manajemen Sekolah Dasar Islam Stadion Pulau Gadung. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.